Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karyo bukan nama sebenarnya. Memperhatikan anaknya yang sulit untuk diajak sholat dan mengaji. Tiap hari kerjaannya cuma bermain, dan bermain. Bahkan usia yang sudah mulai remaja, usia yang sudah 17 tahun, seharusnya sudah dewasa karena dia sudah menjadi orang-orang yang wajib untuk sholat. Tetapi dengan bertambahnya usia, tidak menjadikan putranya Pak Karyo semakin rajin ibadah, bahkan semakin maksiat kepada Allah. Yang awalnya tidak sholat kemudian ditambah dengan minum khamr dan lain sebagainya. Betapa sedihnya Pak Karyo mempunyai anak seperti itu. Namun Pak Karyo juga ingat dengan apa yang telah dijelaskan oleh Pak Ustadz dalam suatu pengajian, bahwa Allah akan memberikan ujian kepada hambanya dengan berbagai macam ujian. Ada yang diuji dengan kesempitan harta, ada yang diuji dengan keluasan harta, ada yang diuji dengan anaknya, dengan istrinya, bahkan dengan ujian-ujian yang lainnya. Seperti kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, yang dia diuji Allah Ta'ala dengan istri dan anaknya. Dijadikan anak dan istrinya sebagai penentangnya Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh tetap berusaha mengislamkan anak dan istrinya supaya bisa masuk surga bersama dia. Namun kenyataannya di akhir hayatnya, ketika Allah Ta'ala sudah menurunkan hujan dan sudah terjadi banjir bandang, semua orang tenggelam dan Nabi Nuh naik kapal bersama orang-orang yang beriman. Ketika itu Nabi Nuh melihat pada putranya yang ada di atas bukit. Kemudian Nabi Nuh berkata kepada anaknya, "Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, marilah kita naik perahu atau naik kapal untuk menyelamatkan diri." Tetapi putranya menolak, "Ya abati sa'wi'la jabali, Bapak, aku akan menyelamatkan diri dengan cara naik ke bukit, naik ke gunung yang lebih tinggi." Dan akhirnya meskipun dia sudah berusaha untuk naik gunung yang lebih tinggi, akhirnya semuanya tenggelam oleh banjir dan Nabi Nuh mengadu kepada Allah. "Ya Allah, kenapa engkau membunuh atau mematikan anakku?" Terus Allah menjawab, "Ya Nuh, innahu laisa min ahlik." Memang dia adalah anakmu, tetapi dia bukan ahlimu. Kenapa bisa begitu? Innahu amalun ghairu sholih, karena anakmu itu tidak beramal dengan amal yang sholih. Dia tidak beriman sebagaimana kamu. Jadi dalam kisah Nabi ini kita harus menyadari, memang sebagian ujiannya adalah Allah Ta'ala akan mencampur dalam satu keluarga di dunia ini antara orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Tetapi nanti di akhirat akan dipisahkan. Yang iman dimasukkan ke dalam surga dan yang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka pelajaran yang kita ambil yang pertama, bahwa kita jangan berputus asa dalam mendidik keluarga-keluarga kita, terutama anak-anak kita. Usahakan dengan semaksimal mungkin.
dengan istiqomah, dengan keikhlasan. Setelah itu kemudian kita tawakalkan kepada Allah Ta'ala, karena kita hanya diwajibkan untuk berusaha. Kita tidak punya hak untuk mengubah hati seseorang. Yang punya hak adalah Allah Ta'ala. Sehingga dengan kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, insya Allah kita tidak akan sedih dengan hasil kita dalam usaha kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada semua ahli keluarga kita dengan hidayah Islam dan mati dalam keadaan Islam, sehingga bisa berkumpul di surganya Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.